apa kabar? Saya Andreas Agus, masih dalam sesi atau seri pembelajaran public speaking. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik yang hari-hari ini banyak diperbincangkan dan dipelajari oleh banyak orang. Juga buat kita calon pembicara dan para pembicara, yaitu berbicara secara online. Biasanya para pembicara bertemu dengan audiens di sebuah ruangan, di sebuah gedung, di hotel, di sekolah, di kantor yang ada banyak pesertanya. Di situ bisa ngelihat bangku-bangkunya, bisa bersalaman, bisa bermain bersama. Dan ada saatnya kita harus mampu berbicara secara online. Biasanya ketemu dengan banyak orang, ini harus lihat layar handphone, layar laptop, layar PC kita. Tentu saja ada sesuatu yang berbeda. Nah, para pembicara harus menguasai beberapa hal supaya dia mampu berbicara secara online. Ada banyak loh pembicara yang begitu sangar, begitu sadis kalau ketemu dengan banyak orang langsung. Tapi secara online, oh saya nggak berani. Gimana caranya? Wah, jangan seperti itu. Para pembicara harus siap berbicara secara offline dan secara online. Saya akan membagikan beberapa rahasianya. Yang pertama adalah siapkan peralatan atau perlengkapan yang memadai. Yang memadai ya, jadi tidak harus mahal. Saya pernah, bahkan beberapa kali saya menggunakan handphone, tidak menggunakan alat-alat yang canggih, cukup dengan handphone, dan itu bisa mengadakan conference, bisa mengadakan rapat, bisa mengajar, bisa training secara online. Jadi alat-alat yang ada itu bisa kita gunakan dan tidak harus mahal. Setidaknya menjadi ajang latihan kita lah. Kedua adalah penerangan yang baik. Jadi pastikan lampu atau di siang hari bisa kita lakukan dengan lebih nyaman tentu saja. Jangan sampai kita lagi bicara, waduh kita kelihatan gelap, cuma kelihatan giginya saja, kan nggak lucu ya. Jadi persiapkan cahaya yang memadai atau penerangan yang memadai. Yang ketiga adalah ruangan yang nyaman. Jadi setting ruangan yang enak. Jangan sampai sementara Anda sedang berbicara, anak atau istri atau suami lagi jalan-jalan gitu ya, sambil bawa buku, bawa jemuran gitu. Jadi pastikan ruangan, kalau bisa ruangan yang memang di pojok, tidak ada lalu lalang, dipastikan itu nyaman, atau bisa juga dikondisikan. Ya, misalkan papa atau mama mau rapat, mau meeting online, atau ini mau bicara secara online, atau mau rekaman, jangan keliling-keliling dulu ya, dalam waktu 1-2 jam saja. Jadi dengan ruangan yang nyaman, kita bisa lebih asik untuk beronline ria. Berikutnya adalah pastikan background-nya. Nah, kalau misalkan lihat background-nya, saya ya, lucu, sengaja. Jadi background-nya jangan jemuran di belakang, buku-buku berserakan, atau lemari yang terbuka, atau benda-benda yang tidak enak untuk dilihat. Jadi pastikan background-nya itu sebagus mungkin. Bahkan mungkin kita juga bisa setting background secara virtual. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan tentu saja. Berikutnya adalah ekspresi wajah. Beda loh kalau kita ngomong 1 jam secara offline dengan 1 jam secara online. Buktikan saja. Kalau secara online wajah kita datar. Bapak, Ibu, Saudara semua. Wah, itu akan cepat membosankan. Jadi pastikan kalau kita bicara secara online itu dengan smile. Itu dengan senyuman. Jadi itu akan lebih enak lagi. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan bagikan hari ini bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang MC yang handal, enak dilihat. Dan orang yang sedang tersenyum itu kan memang kelihatan tambah ganteng, tambah manis. Oke, tanya sama ahlinya nanti ya. Berikutnya adalah libatkan mitra, kawan kita sebagai host atau operator. Jadi kita bisa dibantu, kita berkonsentrasi dengan layar sementara host atau operator mempersiapkan PowerPoint atau video. Beberapa kali saya mengadakan acara secara online, saya meminta mitra saya sebagai operator atau host yang berkonsentrasi di PowerPoint saya, di video saya, di profile. Jadi enak sekali, bahkan harus unmute, mute. Jadi kita akan sangat terbantu. Tapi kalau misalkan Anda harus sendirian, ya silakan saja, nggak apa-apa. Tapi pastikan semua perlengkapan dipersiapkan dengan baik. Berikutnya adalah libatkan audiens, jadi jangan cuma diam. Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar perkataan saya boleh lambaikan tangan. Oke, yang setuju bisa begini. Atau yuk berdiri sebentar yuk, kita gerakkan kaki, gerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Gitu. Jadi lakukan partisipasi audiens.
Kalau misalkan audien hanya menonton begini 1 jam, wah itu bisa kelelahan sekali. Buktikan saja. Berikutnya adalah pastikan Anda semua bisa menggunakan aplikasinya. Jadi gunakan aplikasi yang dikuasai. Jangan coba-coba, saya pengen yang baru tapi ternyata di tengah-tengah ini gimana cara mematikannya? Loh kok foto saya nggak ada? Loh kok ini bagaimana? Ini begitu. Wah, gawat sekali. Jadi berbicara secara online itu ada seninya ya. Saya berharap beberapa hal tadi bisa membuat kita lebih oke. Kita berjaya di offline, kita juga bisa berjaya di online. Selamat berjuang, selamat belajar. Saya Andreas Agus.